Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah salat maghrib, santri, asatiz, pondok pesantren Madinatul Quran yang Allah muliakan. Ada yang ingat sudah berapa pekan kita ada bertemu? Lebih sebulan. Tahu nggak penyebabnya? Nggak tahu. Di antara penyebabnya, kami sekeluarga di rumah menjalani pendidikan, dan alhamdulillah pendidikan itu kurang lebih 20 hari, dan kami surumahan sudah dapat gelar LC lagi. Apa itu LC? Lulusan corona. Lulusan corona. Jadi surumahan. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan tentu di balik semua itu ada hikmah. Hikmah yang pertama, turun tangan lawan pian berataan. Karena sudah lama kita nggak ketemu, sudah lama kita nggak ketemu. Tapi informasi yang belum dapat, alhamdulillah pengajian tidak libur, tapi ada ustadz yang melanjutkan, bukan menggantikan, melanjutkan. Jangan dibilang pengganti ya. Melanjutkan kajian agar tetap berjalan seperti biasa. Nah, untuk malam Senin atau Ahad sore. Jadi bila Ahad sore itu malam Senin karena ulun lihat di jadwal itu fikih ya. Mulai belum bertakut sampai bab atau masalah apa ustadz yang melanjutkan kajian kita. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Masalah umum. Oh, belum kira melanjutkan. Oh. Masya Allah. Itu tanda ustadznya bertawadu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendahkan hati karena Allah, itu akan dimuliakan oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Tapi siapa yang menyombongkan diri, suatu saat dia akan jatuh karena Allah akan menghinakannya. Jadi mulia itu bukan karena kita yang ambisi, tapi mulia itu karena Allah yang memuliakan. Salah satu caranya kita belajar untuk rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tapi siapapun makhluk Allah, belajarlah kita memandangnya bahwa di mata Allah dia lebih baik dari aku. Di mata Allah dia lebih baik dari aku. Bagaimana caranya? Sederhana. Bila kita melihat orang itu banyak ilmunya, ya jelas kita tidak susah-susah untuk merasa bahwa beliau lebih baik dari kita. Yang sulit itu kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin oleh nafsu kita, orang itu baru belajar. Katakanlah ustadz berhadapan dengan santri. Nah, kayak apa cara si ustadz ini tidak merasa lebih mulia dari santrinya? Maka menjadi Imam Al-Ghazali mudah. Apa caranya? Andai kata sama-sama melakukan kesalahan, orang yang tidak punya ilmu melakukan kesalahan dengan orang yang punya ilmu melakukan kesalahan, tuntutannya lebih berat orang yang berilmu yang melakukan kesalahan.
Imam Ghazali bayangkan inya salah karena kada tahu. Allah mudah memaafkan. Nyawa tahu je itu kada boleh nyawa gawi, maka berat hukumannya. Nah kalau umpama orang anu melihat nang Tuhan supaya tidak merasa lebih mulia dari orang yang tua, caranya sederhana. Sidin terdahulu hidup, umur Sidin sudah 60 tahun, aku hanya umur 15 tahun. Berapa selisihnya? Terdahulu hidup Sidin. Berarti kalau kita tanding siapa nang pendahuluan ibadah kepada Allah, terbanyak siapa? Nyata terbanyak nang umurnya Tuhan. Tapi kalau orang Tuhan apa memandang nang anu, nang kepa supaya hati kita tetap rendah hati. Jangan melihatnya dari segi hendak terdahulu taat. Lihatlah dari aspek kira-kira bebanyakan dosa siapa namanya? Terbanyak terdahulu hidup. Jadi lalu nang Tuhan memandang nang anu tidak merasa lebih mulia, sehingga hikmahnya satu sama lain saling memuliakan. Ikramul muslimin, memuliakan satu sama lain, tidak memandang rendah. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ujar pian selama ini Ustadz yang menyampaikan materi pada malam Senin hanya berbicara secara umum garis besar. Ayo kita lanjutkan. Semalam itu terakhir menyangkut masalah sholat. Masalah sholat. Sholat itu apa hukumnya? Sholat apa dulu? Nah, gitu. Sholat apa hukumnya? Takuni dulu sholat apa. Bila sholat rawatib, maka hukumnya sunnah. Bila sholat duha, hukumnya. Bila sholat zuhur, asar, maghrib, isya, nah baru wajib. Tapi kalau orang nanya apa hukumnya sholat, belum bisa dijawab, pastikan dulu. Kalau sholat 5 waktu yang kita kenal dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103. Pasti pian tahu apa ayatnya. Surah An-Nisa ayat 103. Apa firman Allah? Fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di mana kita mengambil bahwa sholat 5 waktu itu fardu atau wajib? Karena dari firman Allah fa'aqimu as-sholata. Aqimu itu dalam ilmu sharaf fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan kaidah dalam usul fikih, al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Kalau ada perintah, maka makna pertama dari sebuah perintah adalah wajib. Nah, berdasarkan itulah maka kita menyimpulkan dari aqimu as-sholata, dirikanlah sholat. Maka mendirikan sholat adalah hukumnya wajib. Tapi sholat apa? Apa semua sholat? Nah, pada ayat tersebut kalimat as-sholat itu kan ada alif lamnya. Fa'aqimu as-sholat. Nah, dalam ilmu nahwu itu namanya alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah artinya ada sholat yang dimaksud, yaitu sholat 5 waktu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai dasar kedua setelah Al-Quran yang mendasari tentang wajibnya sholat, yang kedua sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5
perkara. Dari 5 perkara itu urutan kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat perlu kita ketahui sama-sama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memerintahkan Sallu, sholatlah kalian. Artinya dari kalimat sholat itu sendiri dibikin menjadi perintah. Sallu, ayo sholat kalian. Kenapa malah kita temukan ada kalimat yang mengawalinya, yaitu dari aqama yuqimu iqamah, aqimu as-sholat. Makna aqimu, dirikan. Jadi sholat itu tidak cukup kita kerjakan, harus kita dirikan. Apa beda mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Sederhana aja. Perbedaan mengerjakan sholat lawan mendirikan sholat. Jangan takutan salah. Orang yang pengen mengetahui hal yang benar secara pasti, maka terkadang dia harus berani mengetahui mana sesuatu yang salah. Harus berani mengetahui mana sesuatu yang salah. Dan terkadang untuk mengetahui sesuatu yang salah itu diawali dengan menjawab. Setelah dijawab, lalu dapat keterangan jawaban Anda salah. Berarti ketahuan salahnya. Tapi kalau beranai, maka yang ada dalam pikiran kita masih kita ragukan. Bujurkah, adakah jawaban yang ada dalam pikiran yang hanya kita simpan? Makanya kata Syekh Muhammad Abduh, orang yang tidak berani berbuat karena dia takut salah. Orang yang tidak berani berbuat hanya lantaran kalau tak salah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Itu kata Syekh Muhammad Abduh. Jadi jangan takutan salah sejauh kita memang tidak berniat untuk salah, tapi kita ingin melakukan sesuatu yang benar, maka terkadang perlu keberanian. Apa bedanya mengerjakan sholat dan mendirikan sholat? Aqama yuqimu iqamah. Allah berfirman, aqimu, dirikan sholat. Ayo. Ji. Betul. Betul. Allah yaftah alaih. Ini pasti ustaz nih. Mendirikan sholat itu menandakan adanya kesungguhan berdasarkan ilmu. Tapi kalau sekedar mengerjakan sholat bisa saja latah. Apa arti latah? Umpatan. Itu latah. Zaman sekarang ini banyak orang melakukan sesuatu itu karena latah. Artinya orang nangka itu umpat jua, orang ampihan jua. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berdiri di atas sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Maka makna pertama di balik kalimat aqimu, dirikanlah sholat, bahwa kita mengerjakan sholat itu berdasarkan ilmu, syaratnya, rukunnya, kemudian juga hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu perlu kita pelajari dan kita ketahui, sehingga melaksanakan sholat pun kita melakukan dengan benar dan baik. Tapi kalau umpat-umpatan itu mentaumpati orang nang bujur, untung-untungan, umpati orang nang salah, maka salah juga. Nah, jadi tentang hukumnya tentu firman Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas. Nah, sekarang tentang keutamaan sholat luar biasa.
Salah satunya sholat itu adalah hal yang pertama yang diaudit, yang dihitung dari amal perbuatan seorang hamba kelak pada hari kiamat. Nah, kayak aja bagusnya amal ibadah yang lain, tapi sholat yang bermasalah, maka amal ibadah yang lain menjadi perbuatan yang bisa jadi sia-sia. Ada yang hafal hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali nanti dihisab, dihitung, diaudit dari amal perbuatan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah perkara sholat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan orang yang non muslim, kita bisa menggunakan salah satu metode yang sederhana. Bagaimana? Yaitu melihat orangnya sholat apa kada. Tapi jangan kita pahami ekstrim. Bila kada sholat nyawa kafir, jangan. Memang ada hadis Rasul, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dan orang yang kafir adalah ketika ia meninggalkan sholat. Maksudnya nang kayak apa? Jadi ini kita menemukan dua orang yang sedang duduk, sebutlah di atas kursi di pinggir jalan atau di trotoar. Kita tidak kenal, tidak kenal latar belakangnya, bahkan namanya pun kita kada tahu. Lalu ada yang bertakun, Julfakar, nang berdua ning itu nah, menurut nyawa dua-duanya Islam kah, atau dua-duanya kafir kah, atau satu Islam atau satu kafir? Tebak. Ada lawas terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seikung berdiri mengambil air wudu. Berarti kita kau pastikan nang memenuhi panggilan azan itu pasti muslim. Jadi mengerjakan sholat itulah yang membuat kita yakin kalau dia pasti muslim. Sedangkan yang tidak sholat saat itu antara muslim yang fasik atau memang non muslim. Tapi dengan azan dikumandangkan, lalu sholat didirikan, bila dua-duanya mengerjakan berarti dua-duanya mutlak positif Kalau satu yang mengerjakan, maka yang mengerjakan positif muslim. Positif muslim. Nah, mungkin sedikit perlu pian ketahui karena mengingat masalah muslim ya, muslim. Ulun boleh bertakun, boleh nilolah. Misal ada seorang muslim meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia berbetulan dengan perbuatan maksiat. Saat dia meninggal dunia berbetulan dia berbuat maksiat, tapi dia muslim. Kira-kira orang itu su'ul khatimah apa husnul khatimah? Apa agar arti husnul khatimah? Hus itu baik, khatimah penutup. Su buruk, al khatimah penutup. Saat dia meninggal dunia kebetulan berbuat maksiat, tapi dia seorang muslim. Berarti orang itu husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Yakin. Ada yang jawaban lain?
Su'ul Fatimah kah? Husnul Fatimah. Mayoritas su'ul, sebagian kecil menjawab husnul. Ada yang husnul Fatimah. Husnul Fatimah, Masya Allah. Kita membahas dosa, bahkan dosa besar. Apakah menyebabkan pelakunya kafir atau dia tetap muslim tapi muslim yang fasik? Dosa besar menurut dia. Orang menggawi dosa besar dalam pengetahuan pian, jangan temukan salah, karena kita belajar. Orang tuh melakukan dosa besar, ini orang Islam menggawi dosa besar, umpama minum minuman keras. Dengan sebab dia minuman keras tersebut, apakah keislamannya itu hilang atau keislamannya masih ada? Masih? Yakin? Tapi dia itu muslim yang fasik. Walaupun fasik, Islamnya masih ada. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kelompok Murji'ah, Khawarij dan kelompok-kelompok yang lainnya, aliran-aliran yang mengandung unsur kesesatan dalam keyakinan mereka, meyakini bahwa bila seorang muslim beragama Islam menggawi dosa besar, maka hukumnya kafir. Itu keyakinan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sejauh dia tidak menganggap dosa itu halal, lantaran kada menahan nafsu saja. Selama dia tidak meyakini dosa itu halal, artinya secara keyakinan dia tetap mengatakan nang digawinya itu haram, tapi tegawi, maka dia masih berstatus muslim walaupun fasik. Oke, sekarang kita ingin meluruskan, walaupun nanti ada rekomendasi. Apa yang kita luruskan? Di dalam surah Ali Imran, udah semuanya sampai surah Ali Imran lah hafalannya, insyaallah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa arti takwa? Menggawi nang disuruh, meninggalkan nang dilarang. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang tidak bermaksiat. Baik maksiatnya dalam bentuk meninggalkan nang disuruh, atau maksiatnya dalam bentuk menggawi nang dilarang. Kalau isim fa'ilnya ittaqa yattaqi ittiqaan, muttaqin atau muttaqun. Oke. Tapi ketika Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, apa muttaqun? Ujungnya muslimun. Andai kata ujung ayatnya itu wala tamutunna illa wa antum muttaqun, maka su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia melanggar larangan. Orang yang melanggar larangan tidak bisa disebut dengan orang bertakwa. Atau orang meninggalkan perintah tidak bisa disebut sebagai bertakwa. Tapi Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia dan saat itu dia masih berstatus Islam,
Berarti terpenuhi apa yang Allah firmankan, jangan mati kamu kecuali dalam keadaan muslim. Jadi standar husnul khotimah minimal pada saat dia meninggal dunia statusnya masih muslim, sekalipun sebelujur ada dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi itu husnul khotimah tingkat paling rendah. Artinya husnul khotimah itu bertingkat. Ya, kita berharap pada saat ajal tiba, kita tidak sekedar seorang muslim, tapi kita juga saat berbuat taat kepada Allah. Jadi nang bujurnya jawabannya apa tadi? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Apalagi nya kada menggawi dosa. Andai kata dia terjatuh dalam perbuatan dosa, sejauh dia tidak menghalalkan dosa tersebut dengan keyakinannya, statusnya masih muslim. Tapi ya tentu kita tetap selalu berharap husnul khotimahnya level paling tinggi, meninggal dunia habis umur, kemudian saat kita berbuat taat kepada Allah. Maka dari itu kematian bagi orang Islam itu bukan bencana. Kematian bagi orang Islam itu adalah kemuliaan. Asal jangan bunuh diri. Mendengar mulia lo bunuh diri anda boleh. Dalam hadis disebutkan orang yang mati bunuh diri, sebuah hadis menyebutkan dikekalkan dalam neraka. Biar amal ibadahnya sing banyakan. Itu dalam sebuah hadis. Kenapa kematian itu kemuliaan bagi seorang muslim? Ada yang bisa menjawab lagi? Ustaz, mohon dibantu. Kenapa kematian itu kemuliaan bagi seorang muslim? Ya. Karena bertemu dengan Allah. Jawabannya betul, tapi yang ulun harap jawabannya lebih dari itu. Ya, ini ulun namanya petakun. Biasanya sebelumnya dia namanya petakun lah. Ayo jangan takutan. Gitu. Tidak lagi meninggalkan, sudah lepas dari kewajiban. Jawabannya tidak salah. Ada yang lain? Tidak lagi melakukan dosa. Jawabannya juga luar biasa. Seorang muslim pasti masuk surga. Amin semuanya. Amin. Mungkin ada yang lain? Bisa ditambahkan? Yang lebih dahsyat jawabannya. Tadi dahsyat, cuma yang lebih dahsyat ya. Oke, kita menghemat waktu. Ini jawaban hanya menambahkan dari yang pian jawab. Oh, silakan. Mohon izin kan? Kita menjawab. Silakan. Ini keingatan ada sebuah pengajian ibu-ibu. Jadi si ustazahnya ini, ustazah nang pemateri di hadapan ibu-ibu. Ceramahnya tentang poligami. Tahu poligami? Ada tahu? Apa poligami? Orang berbini lebih dari satu. Itu poligami. Jadi si ustazah ini ibu-ibu yang namanya surga Allah itu memang mahal. Dan salah satu pintu masuk surga itu adalah merelakan suaminya untuk menikah lagi. Setelah berbicara panjang lebar,
Sehingga jamaah ibu-ibu ini semuanya tersentuh hatinya dengan retorika yang disampaikan oleh si ustazah. Akhirnya angkat tangan siko. Jamaah perempuan angkat tangan. Ya silahkan. Ulun ini sebenarnya Bu Ustazah sudah lama ingin ngomong tapi nggak berani. Memangnya kenapa kata Ustazah? Nggak berani, tapi alhamdulillah hari ini saya coba memberanikan diri. Ngomong aja kata Ustazah. Ini udah lama. Ternyata apa? Ringkas cerita. Ulun istri kedua suami pian, pingsan ustazahnya. Mendengar waktu ceramah gampang kan, madahi orang gampang. Pingsan ustazahnya, nggak sanggup menahan. Sakit hati luar biasa. Tapi sudah terlanjur menceramahi orang. Rupanya jamaah ini langsung mengambil air, ditunggu sampai siuman. Beri air. Gimana? Hendak sarik maka seorang menceramahi orang lah. Jadi ujar si ustazah, ternyata teori itu mudah ya, praktek itu memang sangat berat. Berusaha untuk sabar, padahal hati hancur si ustazah. Lalu kemudian setelah suasana kembali kondusif normal, ustazah pun dengan berusaha tetap menguatkan hati, mempersilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Angkat tangan lagi, dibujuk seorang ibu muda. Iya silahkan. Mudah-mudahan ini baik semuanya, bahwa kita sesama muslimah bersaudara. Ternyata apa kata si perempuan yang kedua? Ulun pun istri ketiga pingsan lagi. Pingsan lagi karena terlalu beratnya luar biasa. Setelah sadar, berusaha menguatkan diri, lalu menawarkan siapa lagi? Angkat tangan. Ada angkat tangan lagi, baru angkat tangan pingsan ustazahnya, baru angkat tangan pingsan. Sekali kawannya bertakun, kenapa ikan angkat tangan? Ulun tak izin bekambing ya. Dikira istri ngangkat. Sekali itu pada ada izin bekambing ya sekali ya. Trauma ustazahnya. Kurang pada izin bekambing jadi dikira jadi ngangkat. Jadi baru angkat tangan udah pingsan ustazahnya. Jadi dikira bertakun minta izin ternyata. Sampai di mana kita tadi? Kenapa kematian itu kemuliaan bagi seorang muslim? Ini terjawab oleh sebuah hadis. Ujar Nabi SAW, di dunia ini ada seseorang yang amal perbuatan gawiannya mulai pertama sampai menjelang mati, gawiannya gawian ahli surga. Pada bisa menggawi nang kada baik. Sampai antara inya dengan surga itu kalau dihitung tinggal sahasta, zero. Sahasta aja lagi, mati jadinya masuk surga. Tapi lantaran sudah tertulis dia mampir dan ahli neraka, ternyata nang tinggal sahasta nang itu berbalik. Kacar, hendak ada pernah bermaksiat, nah pegarang rasanya berbuat maksiat. Maka ada pernah berbuat maksiat, lalu berbalik sampai saat itu umurnya habis. Jadi umur ditutup dengan melakukan perbuatan ahli neraka, perbuatan orang kafir. Maka gara-gara itu masuklah dia ke dalam neraka. Tapi ada juga dari awal hidupnya sampai menjelang mati nang digawinya gawian ahli neraka. Tapi lantaran Allah yang Maha Rahman, Allah yang Rahim telah menuliskan dia termasuk ahli surga. Nang tinggal sahasta tadi antaranya dengan neraka itu tinggal sahasta aja lagi. Mati aja saat itunya, bila kada berubah neraka itu Pak. Tapi lantaran Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, nang tinggal sahasta itu rupanya dapat hidayah. Taubatnya.
tadinya kafir masuk Islam, lalu mulailah dia beramal soleh, mati sekalinya, maka masuklah surga. Dalam riwayat lain Rasul menegaskan innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu yang menentukannya adalah ending. Apa arti ending? Akhir waktunya. Nah, waktunya sakaratul maut itu yang menentukan. Oke. Sekarang standar minimal husnul khotimah tadi apa? Asalkan dia meninggal dalam keadaan Islam, berarti positif dia husnul khotimah. Nang kita nang masih hidup nih nang kayak apa aja banyak bisi amal soleh kebaikan. Kawalah memastikan waktu mati karena masih muslim. Gak ada jaminan kan? Gak ada jaminan. Tapi ketika seseorang meninggal dunia, saat itu dia muslim, berarti positif dia, bukan positif corona, positif dia husnul khotimah. Makanya kematian itu bagi seorang muslim adalah kemuliaan. Kenapa? Dengan mati dalam keadaan muslim berarti udah terjawab tanda tanya. Karena waktu meninggal muslim, keadaan ya positif sudah muslim. Berarti kemuliaan buat dia. Terjawab teka-teki itu. Sementara kita masih hidup ini, umpama ditakuni, pian kena meninggal husnul muslim kah kadang? Kita kadang memastikan teka-teki itu belum terjawab. Terjawabnya kapan? Saat waktunya tiba. Muslim, terjawab berarti. Tapi bagi orang yang non muslim, bagi orang kafir, kematian itu adalah musibah besar. Kenapa? Positif su'ul khotimah. Positif su'ul khotimah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kemuliaan salat tadi sudah, kemudian syarat wajib salat. Syarat wajib salat yang pertama mesti beragama Islam. Yang kedua orangnya waras. Yang ketiga umurnya cukup. Yang keempat waktunya masuk. Jadi yang pertama beragama Islam, yang kedua waras. Orangnya kada gila lah. Ini kita beratan orang waras di sini. Makanya kita sholat. Jadi bila orang kada sholat itu dipertanyakan kewarasan. Tapi jangan kena beli ke rumah ada keluarga pian kada waras dia ustaz kami. Nah jangan. Dakwah itu mesti lembut, bukan lembek, lembut. Lembek dengan lembut itu beda. Apa beda lembek dengan lembut? Beda. Lembek dengan lembut, dakwah itu mesti lembut, tak boleh lembek. Lembek itu identik pengutan kadawani. Tapi kalau lembut, kalau itu kebenaran harus diperjuangkan, tapi dengan cara yang santun. Nah, itu lembut. Tapi kalau lembek, bila teganal orang pegalangan, tatonya tengkorak pula. Ini apa hukumnya Ustaz? Atau umpama nyawa sudah berapa tahun di Madinatul Quran? Ulun sudah alhamdulillah sudah 2 tahun. Lalunya bertakun. Apa hukumnya berjudi? Urang anda bertakun sedang berjudi. Menurut nyawa ada apa-apa. Nah, itu lembek ngarannya. Sambil gata-gatar pulang menjawab. Kada apa-apa gasan pian. Itu lembek. Lembek. Digertak kurangnya berubah. Ulun ingat banget dulu waktu arwah Abah masih hidup. Nah, waktu itu santri. Bila nyang bujur tuh nakai. Lawan siapa aja tatap sambat. Bila sesuatu itu haram,
berhadapan dengan siapapun tetap jangan diubah. Jangan kayak sebagian orang wayah ini, mbak sudah di hadapan orang yang bukan siapa-siapa nyaring keras, haram. Mbak sudah pejabat, apa hukumnya? Dilihat pejabatnya pulang gawiannya nang itu haramnya sedikit, asal kena bertobat. Haram sedikit, lembek. Nah, waktu isya lah kita selesaikan dulu. Paling kada tercatat syurutus sholat, sekalipun yang ulun yakin sudah mencatat sebelumnya. Jadi yang keempat, waktunya masuk. Itu artinya bilanya waktunya belum masuk, nah kayak umpama subuh, ini waktu subuh sudah masuk belum? Lalu ulun takuni, apa hukumnya pian mengerjakan sholat subuh jatah isuk? Oh ya ini, apa hukumnya? Menggawi sholat subuh nang isuk, tapi wah ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Pertama kada wajib. Itu pertama kada wajib. Kenapa? Waktunya belum masuk. Yang kedua, apakah itu haram atau tidak? Tergantung. Tergantung di mana? Bila tahuja waktunya belum masuk, berarti belum wajib, tetap pian mengaras menggawi. Apa motivasinya? Hendak apa? Kalau cenderung kepada mengindahkan ketentuan, berarti cenderung kepada melecehkan. Bila sudah cenderung kepada melecehkan atau menganggap itu hal yang layak dijadikan guyonan, gegaya-gayaan, maka hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau umpama hanya lantaran kada tahu, maka memang tidak ada dosa. Tapi kebodohan itu adalah penyakit. Kebodohan itu adalah aib bagi kita. Tapi bila ada orang yang bodoh, jangan kita pandang aib. Ini bila kita bodoh, itu aib. Tapi bila ada orang bodoh, itu bukan aib. Bagi kita adalah itu amanah dari Allah, bagaimana kita punya andil agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kita tidak boleh memandang orang rendah sekalipun dia tak berilmu. Sama kayak ini, kita sudah makan kenyang, maka bila kita kada bersyukur, berarti kita kufur. Lalu kita melihat orang yang lapar, apakah orang lapar itu kita cela? Tidak. Kewajiban kita bagaimana dia bisa makan. Jangan kita hina. Nyawa apa nggak ada sekolah, makanya nyawa. Hidup sakit melarat, gara-gara nyawa nggak ada sekolah. Bukan kita menolong orang, malah kita menghina orang. Dan itu bukan akhlak seorang muslim. Jadi yang keempat, waktunya masuk. Yang kelima, bersih kalau bagi perempuan dari darah haid maupun nifas. Nah, kalau laki-laki suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Kenapa perempuan itu syarat wajibnya harus suci dari haid dan nifas? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Kunna nahidu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru bi qada'is shalah, fanu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami kaum perempuan datang bulan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami tidak boleh berpuasa dan kami tidak boleh sholat. Tapi untuk puasa yang tidak kami lakukan, kami diperintahkan untuk mengqadha. Sementara untuk sholat yang tidak boleh kami lakukan karena tidak dalam keadaan suci dari haid maupun nifas, kami tidak diwajibkan mengqadha. Itu syarat wajib. Jadi ada 5. Sekarang sebelum
giliran pian hendak menambahkan atau dekapun, ulun menggunakan pertanyaan terakhir. Kenapa babinian haid datang bulan ketika dia meninggalkan sholat ada wajib mengqadha, tapi ketika meninggalkan berpuasa diwajibkan malah mengqadha. Apa bedanya? Sholat ada wajib diqadha, tapi kalau puasa wajib diqadha. Kira-kira kenapa dibedakan? Terima kasih. Puasa Ramadan, nah ini sudah nangkap. Jadi ditakunnya dulu puasa apa Ustaz? Ya. Jadi jawabnya karena puasa itu wajibnya 1 tahun sekali, sedangkan sholat 5 waktu dalam sehari. Apabila 5 waktu dalam sehari disuruh beginian itu mengqadha, sedangkan perempuan itu datang bulannya setiap bulan. Kalau dalam sebulan itu seminggunya beginian itu datang bulan, dan itu terjadi setiap bulannya, putarannya cepat, berarti andai kata diwajibkan bagi perempuan yang haid mengqadha salat yang dia tinggalkan selama haid, berarti sama dengan setiap bulannya perempuan itu selama 1 minggu double sholatnya. Bahkan seminggunya perai 5 bersih, sholat milik waktu dan sholat yang ditinggalkan selama 1 minggu. Sedangkan datang bulan namanya juga datang bulan, bukan datang tahun. Sedangkan haid terjadi setiap bulan. Berarti kalau setiap bulan perempuan itu 1 minggu aja inya perai sholat, yang 1 minggu itu harus diqadha, berarti dalam setiap bulan perempuan itu double sholatnya selama 1 minggu. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali, dan itu selama 1 minggu. Bulan kena angka itu pulang, kira-kira membuat repot apa tidak? Berat. Sedangkan puasa Ramadan cuma 1 tahun sekali. Jadi kalau umpama dalam salah satu Ramadan terhutang 1 minggu atau 6 hari, 6 hari ini dibayar di lain hari, rentang waktunya lawas 11 bulan. Peribahasanya sebulan sehari mencicil. Hingga hari raya Idul Fitri, bulan Syawal sehari mengqadha, karena bulan berikutnya sehari mengqadha. 6 bulan aja sudah lunas. Artinya beberapa bulan berikutnya sampai bulan puasa ada kewajiban, dan itu tidak berat. Dan ini menunjukkan pian-pian nanti mudah-mudahan
jenjang pendidikannya tetap terus, tidak boleh berhenti hanya di satu titik. Umpama mau sudah tamat di sini ampik, jangan, nuntut ilmu itu terus. Dia insya Allah akan menemukan salah satu karakter ciri syariat atau hukum dalam Islam, dia tidak membebani di luar kewajaran. Sehingga ini rumus, kalau ada siapapun dia kutip ayat Al-Quran, dia ambil sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia pahami berdasarkan kemampuannya dengan memahami ayat dan hadis tersebut, lahirlah sebuah kesimpulan hukum umpama, dan ternyata hukumnya malah membuat orang tersiksa. Hukumnya bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Bukan memperkecil masalah, tapi menyebabkan masalah semakin besar. Berarti ini bertolak belakang dengan prinsip syariat. Bukan ayatnya yang salah, bukan hadisnya yang keliru, cara memahaminya yang perlu dibetulkan. Kenapa? Ad-dinu yusr, agama itu mudah. Agama itu hadir dengan segala produk hukumnya untuk memberikan solusi. Apa sih solusi? Jalan keluar ketika ada masalah. Itu solusi kan? Jadi istilahnya mengatasi masalah tanpa masalah. Ujian penggadaian kan ada. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, kebetulan di luar hujan juga, ada kau kemana-mana juga kita. Ulun persilahkan kalau pian ingin menambahkan atau ingin menanyakan sesuatu, mumpung di luar masih hujan, ada kemana-mana juga kita. Ulun persilahkan.